Ya, halo saudara semua, Bapak Ibu atau saudara yang sedang menonton ini. Nah, saya hari ini akan sharingkan mengenai ini cara penggunaan bahasa Yunani yang salah ya. Jadi ada pengkhotbah yang mau coba gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak berani judge gitu juga. Tapi saya menahan diri untuk judge mereka, misalnya bahwa mereka gaya-gayaan untuk pakai Yunani dan lain sebagainya. Saya nggak ke situ di arahnya. Tapi eh, gimana pun mereka pakai bahasa Yunani untuk menjelaskan Alkitab gitu. Itu bukan berarti salah ya, tapi kita mau lihat ya ada kesalahan mereka tuh di mana ya. Nah, pertama gini, kita harus menggunakan bahasa Yunani. Nah, saya akan jelasin. Pertama tuh Yunani, kedua konteks, ketiga terjemahan. Jadi gini, pertama kita itu harus menjelaskan bahasa Yunani itu bukan kebalik ya. Jadi gini, ada orang yang mengatakan begini, misal ada orang yang khotbahnya caranya begini misalnya. Kita misalnya pakai apa ya? Pakai contoh misalnya. Ini deh yang terkenal, ayat ini kan yang terkenal, 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, misalnya gini. Bapak Ibu, jangan seperti kita harus seperti Paulus. Paulus mengatakan bahwa 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seutuhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Wah, ditolak di situ dalam bahasa Yunaninya adalah misalnya saya explore arah yang saya anggap salah dulu ya supaya saudara bisa tahu ya. Bahasa Yunaninya di sana adalah ini. Kalau dari sana di sananya adalah adokimos. Dari akar kata ya adokimos sama. Nah, di sini itu nggak bertahan di tes gitu. Nggak bertahan di tes, not approved. Nggak disetujui dan lain sebagainya. Akhirnya jadi setelah kita memberitakan Injil akhirnya malah di terakhir di sini strong definition-nya adalah kita ditolak gitu. Nah, terus ini benar Bapak Ibu, kita bisa saja ditolak. Saya udah cek bahasa aslinya itu beneran ditolak gitu. Nah, pertama gini, kesalahan pertamanya ini, bahasa Yunani itu nggak pernah bahasa Yunani bahasa Yunani sebagai bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu nggak pernah menjelaskan terjemahan gitu. Bahasa Yunani itu nggak pernah menjelaskan definisi, nggak pernah menjelaskan isi. Bahasa Yunani itu dipakai untuk kita meneliti terjemahan. Nah, bisa untuk kita mempertajam khotbah kita dengan sebuah terjemahan. Misalnya gitu. Nah, tapi kalau bahasa Yunani dipakai untuk emphasis gitu, untuk menekankan sebuah isi, itu salah. Soalnya gimana? Soalnya semua bahasa Yunani itu tergantung konteksnya gitu. Nah, kalau saudara lihat sendiri ya, ini saya ajarin saudara ya. Nih, di ini kita itu jangan mau tanda kutip ya dipesonakan oleh orang yang ngerti bahasa Yunani. Wow, bahasa Yunaninya Anda hebat sekali gitu. Pasti Anda kok tafsir nggak mungkin salah. Siapa bilang saudara? Orang banyak yang ngerti bahasa Yunani dan tafsir tetap mengaco aja gitu. Karena dia perhatikan bahasa Yunani tapi nggak perhatikan konteks gitu. Padahal yang paling awal pertama orang nafsir itu perhatikan konteks bukan bahasa Yunani gitu. Nah, gini ya. Kita mau cek di sini apa aja itu bisa, saudara-saudara tuh saya bukan bilang saudara nggak perlu kuliah, saudara perlu kuliah, cuma kita perlu kuliah teologi dan lain sebagainya kalau kita mau terus gali kebenaran Alkitab dan memperdalam ya. Tapi andai kata kita belum punya kesempatan itu, Tuhan maha adil dan Dia menciptakan ini melalui profesor-profesor yang baik hati itu membagikan yang namanya ini aplikasi bahasa Yunani dan kita bisa lakukan apa saja di sini. Misalnya yang tadi ya saya giniin. Nah, yang tadi adalah adokimos. Nah, saudara lihat ya, ini adokimos ini bisa saya klik di sini. Nah, saya klik. Nah, nih. Ini ditolak, ini adalah adokimos ya. Saudara bisa lihat ya, adokimos. Tuh, saudara kalau ada bahasa Yunaninya di atasnya nggak bisa baca, ya udah bisa baca di bawahnya adokimos, ya kan. Nah, setelah sampai sini, kita betul kan pendeta itu betul dia bilang misalnya strong definition-nya apa tuh kan
Nah, saya agak kesulitan baca soalnya kalau baca di sini kan saya pakai kamera depan jadi kebalik semua. Nah, di sini apa? Tuh ada rejected. Ya kan? Ada rejected dan lain sebagainya. Tuh. Nih. Not standing in the test. Ya kan? Ya kan? Nah, ini ada kan? Semua ada di sini. Betul kan? Seakan-akan betul kan? Ya itu betul, itu emang betul. Tapi masalahnya gini loh. Adokimos di sini itu nggak menjelaskan everything gitu. Saudara nggak bisa pakai kata adokimos ini terus menjelaskan 1 Korintus 9 ayat 27 bahwa Paulus itu takut ditolak dan lain sebagainya pakai bahasa Yunani ini. Nah, bahasa Yunani ini sendiri kalau kita cek misalnya kita masuk ke sini nih. Nah, kita jadiin gede. Nah, saudara bisa download ya, ini namanya adalah ini nih. My Sword Bible. Saudara bisa download ini My Sword Bible. Nanti download semua itemnya yang disediakan. Nah, nanti muncul gini. Nah, ini namanya bahasa Yunaninya. Strong Light-nya. Nah, kita bisa masuk ke ini ya. KJC itu namanya King James Concordation. Nah, KJC tulisannya ini. King James Concordation. Saudara masuk. Nah, pas ini masuk ini kayak ditelanjangin gitu loh. Ini semuanya ada di sini. Yang adokimos itu muncul di Alkitab ternyata 8 kali. Dan 8 kalinya ini bisa kita cek apakah memang benar demikian aja gitu. Nah, makanya kalau jadi 8 kali ini pasti adokimos itu diperlakukan gak seperti itu doang gitu loh. Gak, artinya ditolak doang gitu maksudnya. Nah, kalau saudara lihat di sini aja ada ini ya. Misalnya cast away, rejected, reprobates. Nah, ini aja udah berbeda ya. Kalimatnya udah berbeda ya. Jadi kalau saudara pakai adokimos terus tekanin bahwa ya ini pasti ditolak, bahasa Yunaninya ini ditolak dan lain sebagainya lah. Maksudnya gak gitu. Cara terjemahin teks itu bukan begitu. Cara terjemahin teks itu baca konteksnya. Nah, kalaupun ditolaknya bagaimana gitu loh. Ditolaknya itu jangan di sini, di otak ini udah ada gitu. Ditolaknya misalnya kita baca teksnya lah misalnya. Ini satu kasus aja ya, dan ada ribuan kasus orang salah tafsir pakai bahasa Yunani, saudara. Jadi zaman sekarang ya orang salah tafsir tuh bukan dia maaf kata terlalu bodoh banget, nggak ngerti dia baca ayat, enggak. Mereka ngerti, bahkan so ngerti, dan mereka pakai bahasa Yunani mungkin tapi tetap salah gitu. Salahnya karena saya percaya sih salahnya karena apa? Karena nggak mau jujur gitu. Salahnya karena nggak mau jujur, karena nggak mau baca Alkitab sebagaimana Alkitab adanya gitu. Tapi masukin konsep-konsep yang pokoknya Allah nggak begitu. Kita bikin tafsiran baru juga begini gitu. Kalau dari awal ya mau tafsir bilangnya pokoknya nggak begitu. Kita bikin tafsiran baru ya udah selesailah kita semua saudara. Pasti yang nggak ada yang sama lah tafsirannya. Saya ini ya dari tafsiran kita bisa ini ya konfirmasi gitu maksudnya. Misalnya kayak tafsiran Duri dalam Daging dari John MacArthur di sana loh, jauh luar negeri situ. Misalnya coba saudara nonton tafsiran Pak Billy mengenai Duri dalam Daging. Sama kok gitu. Seorang utusan iblis yaitu guru palsu gitu. Sama. Tafsirannya nggak kemana-mana. Ya, karena mereka bersama-sama baca teks kok gitu. Pas saya baca teks juga itu seorang utusan iblis yang namanya seorang kok tiba-tiba jadi penyakit gitu lah. Itu kan udah ada di otaknya dulu gitu loh. Paulus tuh sakit dan sebagainya. Dia masukin deh apa yang ada di sini, dimasuk ke dalam, dimasukin. Nah, kita nggak bisa begitu ya. Tapi kita harus exegesis. Ini kita baca, ini kita keluar gitu ya gitu. Saya udah tahu lah itu. Saudara udah tahu tapi saudara melakukan nggak, itu masalahnya kan. Nah, setelah tadi adokimos itu yang tadi itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa. Ini sebagai ini pasti ditolak dan kalaupun ditolak, saudara baca konteksnya ditolak seperti apa gitu. Dan tapi kedua, nggak bisa saudara tekenin gitu. Contoh yang lebih gampang tuh gini. Pada zaman dulu, mungkin sampai sekarang kali banyak orang seperti ini. Orang yakin ya bahwa kalau agape itu adalah kasih Allah. Kalau philia kasih persaudaraan, kasih sahabat, kasih teman dan lain sebagainya. Ada yang lain lagi, varian lain misalnya apa? Agape, philia, eros misalnya. Satu lagi apa? Saya nggak persiapin ini, cuman saya ini aja.
Apa satu lagi saya lupa. Agape, philia, eros. Ya udah lupa lah pokoknya. Lupa, saya nggak bisa nanya sama siapa-siapa di sini. Lupa pokoknya. Tapi saya tahu maksudnya. Storge. Nah, terus orang definisiin ya. Agape adalah ini. Kasih akan Allah. Kita dua aja. Agape kasih akan Allah. Terus philia kasih akan saudara. Saudara lihat ya. Demas ketika mencintai dunia ini. Kata Demas telah mencintai dunia ini. Saudara cek bahasa Yunani-nya. Itu tuh pakainya agape. Saudara mau bukti nggak? Saudara tapi harus ini ya, belajar cari teksnya sendiri, belajar ini loh, belajar mandiri untuk ya supaya jangan ditipu-tipu lah gitu. Kalau saya bilang ditipu tuh ya emang artinya ya kita emang bisa aja orang itu sengaja nipu, bisa aja kita yang bodoh kena tipu ya. Maksudnya orang itu nggak sengaja juga menipu karena dia ditipu juga oleh pendetanya lagi gitu. Nih 2 Timotius 4 ayat 10. Kita bisa langsung buka yang tadi aja saudara. 2 Timotius 4 ayat 10. Saudara, kita dari handphone bisa kok. Dari ini, sekarang belajar gampang kok. Maksudnya asal kita mau belajar ya. Nih, di sini saudara bisa lihat ya. Ini kan, nih Alkitabnya. Karena Demas mencintai dunia ini, telah mencintai dunia. Nah kita langsung, kalau saudara nggak ngerti ya. Ini kan Yunaninya nih, Yunani. Tapi ada Inggrisnya di bawah tuh. Kalau saudara nggak ngerti Yunaninya, saudara ketik Inggrisnya aja. Saya ketik ya. Demas abandoned is gone. Me having loved the present word. Nah, saudara lihat di Inggrisnya ini lebih gampang nih. Ada tulisan word. Ada kan tulisan word? Ya. Nih. Saya ketik ya wordnya. Nah. Sorry. They must having. Sorry bentar. Bentar. Ini nih, sini nih. Nah. Tuh, gampang sih sebenarnya ketika gini. Cuma ini di sini agak-agak ini ya. Di sini agak-agak nih. Kalau saya ketik word, di sini munculnya ion ya. Saudara salah ya di sini. Mencintai, sorry. Kan love-nya bukan dunianya. For Demas had forsaken me having love. Kan kita lagi bahas mencintai, kok saya tiba-tiba dunia ya. Kalau dunia emang ion betul. Ion itu zaman bahasa. Nah ini, saudara lihat ya. Bahasa Yunani-nya agak pau. Mencintai di situ Demas telah mencintai dunia itu agak pau. Loh, mencintai dunia kok pakai agak pau? Ayo. Saudara mau tafsir apa? Oh iya, dia saking bersetubuhnya dengan dunia seperti dia dengan Tuhan. Saudara ngaco-ngaco aja lah itu, saudara bikin aja gitu. Nah, kedua ya. Nah, saya juga mau bilang itu. Nah, saudara kedua, pertama yang tadi pakai bahasa Yunani untuk segalanya menjelaskan teks Alkitab. Itu salah. Karena yang menjelaskan teks segalanya adalah konteks. Jadi saya mau ini maksudnya jelasin kepada saudara yang saudara nggak bisa bahasa Yunani sedikit pun nggak bisa, misalnya saya nggak bisa bahasa Yunani Pak, sedikit pun saya nggak bisa dan nggak ada kesempatan untuk belajar Pak, saya juga udah tua. Tenang aja, saya mau beri ini, tolong baca yang dengar ini jangan anak muda ya. Tolong yang dengar orang tua yang udah nggak mungkin belajar lagi dan lain sebagainya. Saudara cuma bisa baca bahasa Indonesia, teks Alkitab bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, saudara masih bisa kenal Tuhan Yesus dari teks bahasa Indonesia itu. Nggak apa-apa, karena Yunani bukan segalanya, beneran. Karena pertama saudara itu nggak boleh menjadikan Yunani sebagai inti dari ini perkataan Alkitab ini loh, nggak bisa itu tuh nggak bisa tafsirkan secara yang tadi tuh. Adukimos adalah gagal, ditolak dan lain sebagainya. Udah pasti ini teksnya begini. Ditolak itu kan ada konteksnya apa gitu dan lain sebagainya. Lagi pula ditolak di situ nggak selalu artinya ditolak gitu. Ada yang lain artinya gitu. Nah ini contoh yang kalau ada orang yang definisiin bahwa agape adalah ini agapao, maksudnya ini ya dari kata agape ya, maksudnya saudara kalau pokoknya saudara percaya saya nggak akan bohongin saudara, saya nggak akan tipu-tipu saudara percayalah. Tapi ya saudara perlu tanya lagi gitu sama orang apakah saya bohongin, nggak mungkin lah kalau yang orang waras tahu lah. Nah maksudnya, kalau udah tadi ya Alkitab bukan diterjemahkan, bukan dimengerti pakai bahasa Yunani. Yang kedua, saudara juga harus memahami bahwa ya ini
ketika saudara memberikan arti, misalnya agape adalah cinta akan Tuhan. Ini nggak selalu salah, harus kita boleh artiin itu. Cuma arti itu tergantung teks, tergantung konteks gitu. Agape adalah cinta akan Tuhan, philia cinta akan sahabat. Sekarang saya tanya, Demas kok pakai pencintai dunia ini kok pakai agape gitu? Kenapa nggak pakai eros, storge atau yang definisi yang lebih ke bawah itu, cinta dunia gitu dan lain sebagainya? Loh, kenapa? Kenapa nggak pakai itu? Nah, saudara bisa lihat ya, ada banyak juga, misalnya Petrus dikatakan, Petrus itu terakhirnya Petrus itu pertama, apakah kamu agape? Terus Petrus jawab, saya philia. Ditanya lagi, apakah kamu agape? Saya philia. Kata Yesus, apa kamu philia? Iya, saya philia gitu. Loh, saudara lihat ya, teksnya kok agak aneh. Pertama, apa kamu agape? Kata Petrus, saya philia Tuhan. Orang langsung asumsi bahwa Petrus itu belum mencintai Tuhan seperti sebagaimana adanya nih, karena dia masih philia. Makanya Tuhan nanya lagi yang kedua, apa kamu agape, Petrus? Terus kata si Petrus, enggak, saya philia doang. Aduh, ada kesempatan ketiga mudah-mudahan. Iya betul, ada kesempatan ketiga. Tapi kesempatan ketiganya berubah. Yesus yang berubah. Yesus bilang, apa kamu philia? Kalau kata ini ya seorang pendeta, dari tadi juga gue udah bilang gue philia, kenapa lu tanya terus gitu. Nah, ngerti gak? Sebenarnya kalau pikir, itu ada di Yohanes ya konteksnya. Saudara harus belajar satu persatu ya teks ini, pakai bahasa Yunani-nya nggak apa-apa. Jadi gini lah misalnya gitu. Misalnya saudara pun nggak tahu, dan ini saudara nggak tahu harus belajar dari mana ya. Nah, saya saranin gini ya. Nanti di bawah ada saran juga sih untuk belajar bahasa Yunani bagaimana. Tapi saya saranin gini. Saudara sebelum percaya pada orang yang misalnya, saudara dari sini bahasa Yunani adalah ini nih. Saudara bisa cek kok gitu. Saudara bisa cek dari ini. Minimal ya, kalau saudara nggak belajar bahasa Yunani secara fasih, saudara cek aja kalau pendeta khotbah gitu, bisa cek gitu. Nah, jadi bahasa Yunani itu udah bukan sebagai esensi yang atas itu, bukan. Nah, nggak bisa juga diterjemahin satu persatu gitu, terus saudara pakai di seluruh Alkitab, nggak bisa, karena di sini agape yang dimaksud adalah Demas cinta dunia, bukan Demas cinta Allah. Berarti agape artinya ada apa? Ayo. Agape artinya adalah mencintai dunia ya. Kalau begitu saudara salah lagi, pakai satu teks untuk generalisir semua teks gitu. Nah, itu kan yang terjadi pada orang-orang yang menekankan bahasa Yunani secara salah. Saudara bisa ada banyak kesalahan itu ya, misalnya kayak ada pengkhotbah misalnya mengartikan bahwa iman adalah berperilaku sesuai kehendak Allah. Waduh. Terus saudara baca iman di Alkitab pakai kacamata itu semua. Kacamatanya itu semua. Iman adalah sampai saya pernah ini ya dengar satu pendeta khotbah agak konyol sih menurut saya. Dia pakai ituan iman dengan kacamata, misalnya di surat Paulus gitu. Paulus kan meninggikan iman banget tuh, maksudnya yang iman itu harus sesuai kehendak Allah dan perilaku kehendak Allah dan lain sebagainya. Dia pakai kacamata itu, pokoknya iman yang paling tertinggi dah kalau ini kan, iman menyelamatkan dan lain sebagainya. Nah, dia pakai itu untuk baca Petrus. Sudah tahu ya, misalnya Petrus kan ada yang bilang ini loh, 1 Petrus atau 2 Petrus ya. Saya belum siapin ini, sorry. Saya kebanyakan kalau ini saya nggak siapin yang terlalu mendetail ya. Beda sama khotbah sih, saya rasa juga ini video bukan yang serius-serius seperti itu gitu. Kita kan maunya juga santai ya. Nah, iman ya, nih. Nih. Sebentar, berarti 1 Petrus 2 ya, sorry, agak lama, nggak apa biarin. 2 Petrus maksudnya, iman. Ya ini loh teksnya gini saudara, menambahkan iman belum cukup, ada kebaikan, ada kebajikan, harus ditambah ini. Aduh saya nggak ketemu lagi. Gini aja deh saudara, itu nih. Nah, nih ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5. Nih, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi dan kepada kebajikan pengetahuan,
Dan kepada pengetahuan kepenguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Waduh, jadi iman itu paling rendah di sini. Ini kan kacamata Petrus ya. Saya nggak bilang kacamata Petrus dan Paulus itu berantem tabrakan, enggak gitu. Mereka tuh punya konteksnya sendiri untuk bicara iman di situ maksudnya apa gitu. Beda lagi dengan Yakobus gitu. Makanya Yakobus yang tinggi banget iman kan gitu. Iman tanpa perbuatan mati gitu dan sebagainya. Maksudnya tinggi setara dengan perbuatan gitu loh. Maksudnya ya pokoknya Yakobus ntar saya jelasin lagi lah supaya saudara nggak salah. Tapi pokoknya kita lagi jelasin iman. Jadi di Petrus tuh iman kayak seakan-akan rendah banget. Lah iman perlu ditambah kebajikan lagi, ditambah pengetahuan loh. Kata Agustinus bukannya misalnya iman itu mencari pengetahuan. Ya betul ya, berarti iman duluan. Tapi kan di dalam iman itu sebenarnya bukan udah ada kebajikan dan lain sebagainya. Lah tapi kalau ini masih harus ditambah lagi. Terakhir penguasaan diri. Terus ada lagi kasih akan saudara-saudara. Lalu kasih akan saudara-saudara, bukan iman itu udah harus, iman itu kan seperti sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama gitu. Nah ini kan jadi pembacaan yang salah loh. Pertama, saudara either apakah pakai satu teks satu kata bahasa Yunani yang tadi agape saudara baca untuk seluruh Alkitab, atau pakai yang ini satu kata bahasa Indonesia dengan pengertian yang saudara pikir sendiri atau saudara temuin di dalam Alkitab, tapi hanya satu teks yang bicara itu, atau dua teks atau tiga teks tapi bukan seluruh teks, saudara masukin ke Alkitab. Dua-duanya salah. Saya harap saudara bisa ikutin saya. Jadi apakah saudara pakai bahasa Yunani satu ya yang tadi ini? Sebenarnya kalau ini bingung nih penjelasannya, kepanjangan atau kecepatan dan lain sebagainya, saudara bisa pelanin lah. Di sini kan ada juga slow. Di YouTube kan bisa nge-slow dan ngecepetin ya, atau terlalu lama saya butuh yang lebih cepat. Bisa juga slowin, cepetin maksudnya. Saya akan jelasin ini untuk semua orang yang akan nonton ini ya. Saya juga nggak tahu yang akan nonton siapa masalahnya. Jadi saya jelasin sekomprehensif mungkin, sesederhana mungkin supaya bisa jangkau semua orang ya. Nah tapi mungkin saudara sudah profesor, saudara lebih cepat nangkepnya, jadi saudara cepetin aja gitu, langsung ke akhir gitu. Jangan. Nah maksudnya gini, kalau tadi udah dijelasin bahwa tadi ya, Yunani bukan penegas arti. Salah, Yunani bukan jadi penegas arti. Yunani juga kalau satu kata itu diartiin terus dibaca ke seluruh Alkitab nggak boleh. Nanti kamu ketemu yang lain dan nanti bingung loh. Tafsir jadi ngaco. Nah, bukan hanya Yunani, tadi bahasa Indonesia pun kalau kamu pakai definisi satu, iman adalah ini misal. Kasih itu apa sih? Nah, kasih itu adalah merenggut jiwa orang kepada Tuhan. Nah itu namanya kasih. Itu baru kasih yang sejati. Nah saudara baca Alkitab semuanya ke arah situ. Kasih dipikir ke situ semua. Itu cara baca Alkitab yang salah ya. Itu namanya eisegesis. Itu masukin ke dalamnya. Ya. Otak saudara masukin ke dalam. Ya bukan exegesis. Alkitab ini kita masukin ke otak kita. Kebalikannya ya, baca Alkitab sesuai ini. Nah Lalu gimana? Kalau udah itu, oke, saya tahu dia salah. Nah, itu jadi Alkitab itu punya konteks. Nah, yang pertama bahasa Yunani gak boleh tinggikan seperti itu dengan cara salah. Kedua, Alkitab itu punya konteks. Konteks itu saudara perlu baca. Jangan saudara pikir tahu iman di sini adalah ini, terus saudara pikir tahu. Saudara baru baca kitab, misalnya kitab Efesus 1 ayat 1 sampai 4. Terus saudara tahu dipilih itu apa? Ya itu dipilih itu dari dunia dijadikan. Padahal emang dipilih semua di dalam Alkitab kayak gitu kan, kagak juga ya. Terus lebih keren lagi, nggak usah dipilihnya, pakai bahasa Yunaninya misalnya gitu. Ini saya jelasin yang salah-salahnya supaya saudara tahu ya, ini khotbah yang salah ya. Dan kita bukan mau melecehkan, menyinyir atau gimana, tapi kita tahu dia salah. Misalnya as he choose. Bahasa Yunaninya dipilih adalah eklegomai. Kalau dari sini saudara eklegato, saudara bisa lebih kerenan dikit kan, misalnya baca di sininya supaya saudara nih, kalau ini kan Yunaninya percis nih, eklegato. Nah, terus saudara bisa kalau klik dalamnya ini arti kata dasarnya eklegomai. Ini saudara bisa mau keren-kerenan kan bisa ya, eklegato artinya dipilih ini. Dipilih saudara bisa masuk ke yang tadi lah, eksposisi yang
sebenarnya salah gitu. Eksekusi dipilih ini, wah, to pick out, choose, pick, dan lain sebagainya. Dan padahal saudara kayak ini loh, kayak ngomong sama orang lain. Ini kan Alkitab kayak gini, kita lagi ngobrol. Kita bilang misalnya gini, gula deh, kamu manis gitu. Itu terlalu ini sih, ambigu. Dan saya pakai ini. Kamu pinter ya gitu. Nah, kamu pinter ya. Yang ngucapin kamu pinter ya itu seorang guru, sama yang ngucapin itu temen, sama nggak kira-kira maknanya? Nah, saya pikir dong harusnya. Kalau yang ngucapin guru, wah berarti guru ini appreciate saya pinter, sesuai yang dia ekspektasikan ke saya sebelumnya. Dia anggap saya segini, terus dia, oh enggak nih anak pinter. Nah, kalau yang ngucapin murid, tetangga sebelah saudara, kamu pinter ya. Tetangga saudara itu lagi bandingin dirinya dengan saudara. Makna pinter di situ sama nggak? Sama-sama pinter. Ya udahlah terserah, ngomong aja sama tembok. Beda karena makna pinter di situ bagi guru itu adalah yaitu ketika kamu mencapai standar yang dia anggap bisa gitu. Nah, itu pintar, bahkan di atasnya itu pintar. Tapi kalau teman kamu yang ngomong, dia lagi cuma membandingin dirinya dengan kamu. Kalau yang ngomong itu bodoh, ya kamu pintar biasa aja lah pintarnya, berarti nggak pintar amat. Tapi kalau yang ngomong itu pintar banget, wah kamu pintar banget karena dibandingin sama yang pintar. Jadi pintar di situ hanya beda kan. Nah, termasuk di sini loh. Ada kata kasih. Kasih yang ngomong Yesus sama kasih misalnya yang ngomong Paulus dalam konteks apa, atau nggak usah dua orang yang berbeda, dalam orang yang sama. Paulus, iman yang Paulus sebut itu nggak selalu artinya sama gitu loh. Bisa paham gak ya? Satu kata itu bisa artinya bermacam-macam tergantung konteks gitu. Kalau saudara ngomong kan saudara tahu ya, tergantung konteks. Ya tergantung konteks lu jangan nyomot-nyomot kata-kata gua, lu enak aja lu main kutip-kutip gua tapi lu nggak ngerti konteks gua ngomong apa waktu itu. Saudara bisa lancar banget ngomong itu, tapi berapa banyak kita melakukan itu di Alkitab gitu. Ya. Kira-kira gitu ya, saya nggak mau terlalu panjang lagi karena 27 menit ternyata sudah panjang juga. Nah, kalau gitu Yunani bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan salah satunya untuk terjemahan. Nah, kalau ini saudara harus studi khusus ya. Harus studi khusus sih supaya saudara tahu misalnya. Nah, untuk menerjemahkan kayak ini loh. Untuk menerjemahkan. Jadi LAI itu sebenarnya banyak. Ya saya nggak bilang banyak banget. Maksudnya saya pernah itu ya, cuman berapa persen, nggak nyampe 5% bahkan kesalahannya gitu. Saya lupa ya, 90,9 bahkan 99, berapa persen. LA itu salah terjemahin gitu. Contoh misalnya kayak bahasa roh harusnya bahasa lidah, salah LAI gitu terjemahin itu. Nah, itu dari Yunani kita bisa tahu di situ tuh artinya glosa itu bukan roh tapi lidah. Itu kita tahu gitu, dan kita LAI salah, dan kita itu berpengaruh ke teologi betul gitu. Nah, misalnya apalagi ya, saya banyak ada misalnya terjemahin waktu itu juga pernah ya. Ini di Timotius ya dikatakan bahwa misalnya jangan berteman dengan mereka ya. Padahal jangan saya lupa ya. Saya ada di 2 Timotius, saya nggak persiapin, sekali lagi saya sorry nggak persiapin ini. Nah, ini jangan berteman dengan mereka, jangan mendekat dengan mereka atau gimana. Nggak taunya artinya bukan itu gitu. Artinya bukan jangan mendekat dengan mereka atau berteman dengan mereka, tapi jauhi. Maksudnya jauhilah sifat itu gitu, bukan orang itu gitu. Nah, itu ada di Timotius ya. Kapan next kita bisa dibagiin lagi? Itu bener ya, nggak bohong. Nah, saudara bisa pakai Yunani untuk terjemahan itu. Atau ya udah saudara. Nah, atau saudara bisa explore khotbah saudara. Mungkin ya perlu ada part 2 dan lain sebagainya. Saya juga kalau misalnya saya juga ini mau ya, saya enggak juga nggak apa-apa. Ya ini minimal banget saudara tahu lah sekarang Yunani itu dipakai bukan untuk kepentingan seperti itu gitu, dan kepentingan seperti itu salah. Saudara bisa cek ya buku D. Ackerson misalnya, exegetical fallacies, kesalahan tafsir, dan itu yang melakukan adalah doktor teologi saudara. Yang melakukan bukan orang-orang seperti ya
seperti kita ini saudara, orang-orang awam yang ya baru belajar kitab, enggak, tapi dokter teologi salah. Tapi kita enggak karena kita dapat anugerah gitu misalnya. Kayak